Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Rapli Anugrah dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membuat video mengenai materi menghindari dosa besar memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim adalah salah satu bentuk dosa besar. Perbuatan tercela tersebut amat dikecam dan mendapat sanksi berat dari Allah Subhanahu wa taala. Wali yang menjaga anak yatim seharusnya mengurus harta yang dimiliki anak yatim tersebut dengan penuh amanah dan bukan menyelewengkannya. Sebab harta yang dikelola saat ini menjadi bekal bagi anak yatim di kemudian hari. Saat ini anak yatim yang beranjak dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, maka harta itu akan sepenuhnya dikembalikan kepada mereka. Mengenai amanah menjaga harta anak yatim ini, Allah berfirman, dan janganlah kau mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surah Al-Isra 34. Orang yang menyelewengkan atau melakukan korupsi pada harta anak yatim akan diganjar dengan konsekuensi berat. Perbuatan tersebut tidak semestinya dilakukan karena meninggalkan berbagai dosa bagi pelakunya. Ancaman pun juga akan ditampakkan pada kehidupan akhiratnya. Berikut ini dampak memakan harta anak yatim secara batil yang akan dirasakan pelakunya. 1. Ancaman masuk neraka. Pelaku yang memakan harta anak yatim telah dipersiapkan api neraka baginya di hari pembalasan. Dia seperti menelan api ke dalam perutnya akibat perbuatan itu. Hal ini ditegaskan Allah dalam surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya di perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10. 2. Masuk dalam golongan pelaku dosa besar. Penyelewengan harta anak yatim masuk dalam pelaku dosa besar. Dosa ini setara dengan dosa syirik, sihir, makan riba, sampai pembunuhan. Nabi Muhammad menjelaskan hal ini dalam sabdanya. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, syirik kepada Allah, sihir membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang merdeka, menjaga kehormatan yang beriman dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebaliknya, jika seseorang memenuhi hajat hidup anak yatim dan menjaga harta, maka Allah akan memberikan kemuliaan padanya. Mereka yang memuliakan anak yatim mendapatkan jaminan masuk surga. Hal ini seperti yang disampaikan Nabi Muhammad dalam sabdanya. Barang siapa mengambil anak yatim dari kalangan muslimin dan memberi makan dan minum, Allah akan memasukkannya dalam surga, kecuali apabila ia berbuat dosa besar yang tidak terampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.